Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 2025211100 dari kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dari mata kuliah farmakologi molekuler. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu contoh obat antihipertensi yaitu captopril. Berikut penjelasannya. Terlebih dahulu, kita perlu ketahui apa itu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup tenang atau istirahat. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada video berikut. Hipertensi atau si pembunuh senyap. Tahukah kamu, hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi memiliki julukan si pembunuh senyap? Mengapa? Karena gejalanya tanpa keluhan. Penderita baru tahu setelah terjadi komplikasi. Gejala-gejala hipertensi: penglihatan kabur, telinga berdenging, mimisan, jantung berdebar-debar, mudah lelah, sakit kepala atau vertigo, dan rasa berat di tengkuk. Adapun obat yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi, salah satu contohnya yaitu captopril. Captopril adalah obat yang sering digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Obat ini dapat mengurangi cairan berlebihan dalam pembuluh darah, sehingga beban kerja jantung dalam memompa darah menjadi lebih ringan. Informasi obat captopril. Captopril merupakan obat golongan AC inhibitor yang bekerja dengan cara menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin berperan dalam pengambilan darah. Cara kerja ini akan membantu memperbesar pembuluh darah, sehingga aliran darah lebih lancar dan tekanan darah pun menurun. Adapun merek dagang obat captopril yaitu Asendril Dagang, Asepres, Captopril, Lisacap, Etapril, Parmoten, Otorili, Frix 25, Scantesin, Tensobon, Tensicap, Tensicap 12,5. Dosis obat captopril. Pada penggunaannya, captopril pada dosis awal 25 mg bisa dikonsumsi 2-3 kali sehari. Efektif diminum saat perut kosong. Jika diminum bersama dengan makan, maka absorpsi dan efeknya akan berkurang. Maka dari itu, gunakan 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Mekanisme kerja obat captopril. Captopril adalah obat antihipertensi yang dia termasuk dalam golongan AC inhibitor. AC inhibitor singkatan dari angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi, mekanisme dari obat ini adalah menghambat enzim angiotensin converting enzyme atau AC. Pada kondisi fisiologis normal tubuh itu, sebetulnya ketika tekanan darah menurun atau volume darah menurun akan direspon oleh organ yang namanya ginjal atau selnya yang namanya gustas glomerular yang akan mensekresikan renin.
Renin ini akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 akan diubah oleh enzim AC menjadi angiotensin 2. Kemudian dia akan berikatan dengan reseptor angiotensin 2. Kemudian manifestasinya adalah menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah dan meningkat retensi natrium dan air, sehingga tekanan darah pada pasien akan naik kembali. Nah, obat ketopril ini akan memblok fase pada enzim AC yang merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 akan diblok, sehingga apa yang terjadi manifestasinya ada dua, yaitu terjadi vasolidasi pembuluh darah sehingga pembuluh darah melebar. Kemudian yang kedua, terjadi kebalikannya, natrium dan air akan banyak dikeluarkan oleh tubuh sehingga cairan di dalam tubuh akan berkurang, volume darah dan vasokonstriksi akan berkurang, sehingga tekanan darah akan menurun. Adapun efek samping dari obat ketopril, yang pertama, pusing atau sensasi rasa melayang. Kedua, hilangnya kemampuan merasa. Yang ketiga, rasa hangat di wajah, leher, atau dada, atau biasa disebut flushing. Terjadi batuk kering. Jadi, enzim AC ketika dihambat, maka degradasi dalam bradikinin akan mengalami penumpukan. Jadi, penumpukan dari bradikinin akan menyebabkan respon batuk atau batuk kering. Yang kelima, tekanan darah rendah. Yang keenam, nyeri dada.